Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Salsabila dengan nomor pokok mahasiswa 21130230228. Saya dari program studi pendidikan kimia angkatan 2021 kelas 5B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang telah saya susun untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Produksi dan Pemanfaatan Media yang diampu oleh Bapak Andrian Saputra SPD MSc dan Ibu Lisa Tania SPD MSc. Baik, di sini saya akan mempresentasikan LKPD yang pertama terlebih dahulu, yaitu mengenai materi penentuan entalpi reaksi menggunakan aplikasi Avogadro dan Orca. Ini merupakan halaman pertama atau lembaran cover dari LKPD yang telah saya buat, di mana pada cover ini terdapat judul materi dari LKPD ini, kemudian ada identitas yang berisikan mata pelajaran kimia, kemudian kelompok, kemudian nama anggota dari kelompok peserta didik, kemudian kelas dan semester. Selanjutnya ada petunjuk pengerjaan yang dapat dibaca oleh peserta didik dan dapat membantu peserta didik untuk menyelesaikan LKPD ini secara berkelompok. Kemudian pada lembar selanjutnya ada informasi umum berupa kompetensi dasar dan indikator dari materi yang saya gunakan, di mana kompetensi dasarnya itu pada KD 3.5 menentukan delta H reaksi berdasarkan hukum Hess, data perubahan entalpi pembentukan standar dan data energi ikatan, dan KD 4.5 merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan penentuan delta H suatu reaksi. Kemudian untuk indikator pengetahuannya adalah memahami penentuan nilai perubahan entalpi reaksi dengan menggunakan aplikasi Avogadro dan Orca. Kemudian indikator keterampilan yang pertama, mengamati wacana atau apersepsi mengenai perubahan entalpi reaksi. Yang kedua, mengajukan pertanyaan mengenai perubahan entalpi reaksi berdasarkan wacana atau apersepsi yang diberikan. Yang ketiga, melakukan percobaan penentuan perubahan entalpi reaksi menggunakan aplikasi Avogadro dan Orca. Yang keempat, menuliskan hasil pengamatan mengenai entalpi reaksi pada tabel data hasil pengamatan. Yang kelima, menghitung nilai perubahan entalpi reaksi yang diperoleh melalui aplikasi Avogadro dan Orca dengan menggunakan rumus delta H reaksi pembentukan. Yang keenam, menghitung persentase error dari nilai perubahan entalpi reaksi melalui komputasi. Yang ketujuh, membandingkan nilai perubahan entalpi reaksi yang diperoleh dari aplikasi Avogadro dan Orca dengan perubahan entalpi reaksi dari data eksperimen. Dan yang kedelapan, menyimpulkan perbandingan nilai perubahan entalpi reaksi yang diperoleh dari aplikasi Avogadro dan Orca dengan perubahan entalpi reaksi dari data eksperimen. Untuk lembar selanjutnya berisikan stimulation, di mana stimulation ini berisikan materi yang berkaitan dengan entalpi dan perubahan entalpi. Jadi di sini saya memasukkan materi mengenai entalpi terlebih dahulu dan hubungannya dengan reaksi, di mana di sini saya menggunakan reaksi pembakaran kayu dan dihubungkan dengan entalpi. Kemudian di sini ada rumus dari perubahan entalpi dan ada diagram energi untuk reaksi exotherm dan endotherm. Kemudian ada materi mengenai beberapa jenis entalpi, diantaranya ada entalpi pembentukan standar, entalpi penguraian standar, dan entalpi pembakaran standar. Kemudian berkaitan dengan percobaan yang akan dilakukan, saya juga memasukkan materi mengenai penentuan nilai perubahan entalpi, di mana penentuan nilai perubahan entalpi ini dapat dilakukan secara teoritis maupun eksperimen. Secara teoritis bisa melalui hukum Hess, melalui data entalpi pembentukan maupun data energi ikatan. Kemudian untuk penentuan nilai perubahan entalpi secara eksperimen, di sini saya memasukkan materi mengenai penentuan nilai perubahan entalpi menggunakan kalorimeter. Namun untuk prosedurnya tidak saya cantumkan karena tidak berkaitan dengan LKPD yang saya buat. Namun di sini saya hanya mencantumkan gambar dari gambar ilustrasi dari kalorimeter sederhana dan kalorimeter bom. Tahap selanjutnya adalah problem statement. Pada bagian ini atau pada tahap ini, siswa diminta untuk mengajukan pertanyaan yang
muncul atau yang terlintas di benak mereka ketika membaca simulasi yang diberikan tadi. Dan nantinya pertanyaan-pertanyaan ini akan terjawab pada akhir pembelajaran. Kemudian ada data collecting. Data collecting di sini dilakukan melalui suatu percobaan menggunakan aplikasi yaitu Avogadro dan Orca, di mana di sini ada tujuan pembelajarannya. Kemudian ada perangkat dan aplikasi yang digunakan yaitu laptop atau PC, dan aplikasinya adalah Avogadro dan Orca. Kemudian langkah-langkah penentuan perubahan nilai entalpinya, di mana siswa diminta untuk menginstal aplikasi Avogadro dan Orca terlebih dahulu pada laptop mereka. Kemudian setelah aplikasi terinstall, siswa diminta untuk membuka aplikasi, dan di sini siswa diberi tahu terlebih dahulu reaksi-reaksi apa yang akan mereka tentukan dan dilanjutkan dengan prosedur yang selanjutnya, yaitu mengadjust hydrogen, yaitu menambahkan atom, kemudian membuat molekulnya, membuat ikatan antar kedua atom untuk membentuk suatu molekul, kemudian menghubungkan atom dengan atom yang lain sehingga terbentuk struktur molekul, kan fitur optimize geometri supaya struktur geometri dari molekul ini semakin terlihat jelas. Setelah itu siswa diminta untuk menginput Orca, menginput file yang sudah menginput molekul yang sudah mereka buat ke dalam file dalam format INP. Adapun prosedurnya di sini siswa diminta untuk mengedit beberapa kata dari kotak dialog yang ini. Kemudian siswa mereka buat ke dalam folder Orca. Nah, di sini saya pada prosedur ini saya membuat bahwa file ini disimpan di folder D, lalu folder dinamakan dengan nama dari siswa tersebut. Baru kemudian file yang telah dibuat tadi disimpan dengan nama senyawanya, misalnya N2H4. Lalu siswa diminta untuk menyimpannya dalam folder membuka aplikasi Windows PowerShell. Kemudian siswa mengetik D.2, kemudian CD Arcavo, CD, dan CD nama folder yang telah siswa buat, kemudian dir, lalu enter, sehingga tampilannya seperti berikut. Kemudian siswa diminta untuk mengetikkan Orca, lalu nama dari senyawa yang telah mereka buat dalam format INP, kemudian tanda lebih besar, lalu nama senyawa dalam format out. Setelah itu siswa diminta untuk file tadi dan mencari file dengan nama yang sama tetapi dengan format out untuk menandakan bahwa input telah berhasil. Baru kemudian siswa diminta untuk membuka file senyawa akan terbuka di aplikasi Notepad. Lalu siswa mencari total entalpi berdasarkan data yang diperoleh pada Notepad tadi, dan siswa diminta untuk mengkonversi total entalpi, di mana tadinya total entalpi ini diperoleh dari satuan Hetry. Nah, di sini siswa diminta untuk mengkonversi total entalpi dari satuan Hetry ke satuan kilojoule per mol, di mana satu Hetry itu sama dengan 2625,5 kilojoule per mol. Lalu siswa diminta untuk melakukan langkah yang sama seperti yang reaksi yang sudah diberitahukan di awal. Baru kemudian siswa diminta untuk mencatat hasil percobaan ke dalam tabel. Nah, untuk tabelnya hasil pengamatan ini siswa hanya perlu mengisi total entalpi yang mereka dapatkan dari Notepad tadi, baik dalam satuan Hetry maupun kilojoule per mol. Selanjutnya ada data processing. Data processing ini merupakan lanjutan dari data collecting tadi, di mana setelah siswa memperoleh total untuk menghitung delta H reaksinya, di mana rumus digunakan itu menggunakan rumus penentuan perubahan nilai entalpi pembentukan standar, yaitu delta H reaksi sama dengan jumlah delta HF atau perubahan entalpi pembentukan standar produk dikurang delta HF reaktan. Siswa akan pada tempat yang disediakan. Setelah itu siswa diminta untuk menghitung persentase kesalahan atau persentase error yang diperoleh dari penentuan perubahan entalpi reaksi dengan menggunakan aplikasi Avogadro dan Orca. Setelah itu siswa diminta untuk melengkapi tabel berikut, di mana tabel ini hanya dapat diperoleh apabila siswa sudah melakukan perhitungan, baik melakukan perhitungan pada nilai delta H reaksi berdasarkan komputasi dan persentase error. Untuk selanjutnya ada verification, di mana pada tahap ini siswa diminta untuk mencari informasi mengenai reaksi-reaksi dan melakukan percobaan yang sama dengan percobaan yang mereka lakukan, termasuk menghitung perubahan entalpi reaksinya. Jadi di sini siswa diminta untuk mencari informasi lewat internet maupun
buku mengenai reaksi-reaksi, kemudian siswa melakukan percobaan yang sama dengan yang tadi. Tahap selanjutnya adalah generalization, di mana pada tahap generalization ini merupakan tahap kesimpulan. Siswa diminta untuk menyimpulkan bagaimana perbandingan nilai perubahan entalpi yang diperoleh berdasarkan eksperimen dengan nilai komputasi. Kemudian siswa juga diminta untuk memberikan pendapatnya, apakah metode komputasi yang telah dilakukan tadi sebenarnya bisa digunakan untuk menggantikan metode penentuan nilai perubahan entalpi reaksi lainnya. Baik, selanjutnya adalah LKPD yang kedua, yaitu pada materi penentuan jenis dan jumlah orbital molekul dalam senyawa dengan berbantuan website WebMo. Sama seperti LKPD yang pertama tadi, pada LKPD yang kedua ini, pada lembar covernya, itu berisi judul materi, kemudian identitas berupa mata pelajaran, kelompok, nama anggota, kelas, dan semester, dan kemudian ada petunjuk pengerjaan. Kemudian untuk informasi umum, di mana kompetensi dasarnya adalah 3.3, menganalisis struktur atom berdasarkan teori atom Bohr dan teori mekanika kuantum, dan 4.3, mengolah dan menganalisis struktur atom berdasarkan teori atom Bohr dan teori mekanika kuantum. Untuk indikator pengetahuan yang pertama, memahami penentuan jenis dan jumlah orbital atom dalam senyawa berbantuan WebMo. Indikator keterampilan yang pertama, mengamati wacana atau persepsi mengenai orbital molekul, dalam hal ini adalah Cl2. Yang kedua, mengajukan pertanyaan mengenai orbital molekul Cl2. Yang ketiga, melakukan percobaan penentuan jenis dan jumlah orbital molekul Cl2 dalam senyawa dengan berbantuan WebMo. Yang keempat, mengidentifikasi jumlah orbital molekul Cl2 berdasarkan percobaan menggunakan WebMo. Yang kelima, mencari informasi mengenai diagram tingkat energi orbital molekul Cl2. Yang keenam, mengidentifikasi jenis orbital molekul Cl2 berdasarkan percobaan menggunakan WebMo. Yang ketujuh, mengaitkan hasil percobaan mengenai jenis dan jumlah orbital molekul Cl2 berbantuan WebMo dengan teori. Dan yang kedelapan, menyimpulkan jumlah dan jenis orbital molekul Cl2 yang diperoleh menggunakan WebMo. Untuk tahap selanjutnya ada stimulation. Di sini saya memasukkan sedikit materi mengenai teori orbital molekul, di mana sederhananya teori orbital molekul ini menyatakan bahwa setiap atom cenderung bergabung dan membentuk orbital molekul. Kemudian di sini juga ada ciri-ciri utama dari teori orbital molekul, dan di sini saya meng-highlight jenis orbital molekul karena berkaitan dengan percobaan yang akan dilakukan, di mana jenis orbital molekul ini ada molekul ikatan, anti ikatan, dan tidak terikat. Lalu di sini saya juga menyajikan diagram tingkat energi orbital, karena nantinya siswa juga diminta untuk mencari informasi mengenai diagram seperti ini. Jadi ini sebagai gambaran untuk siswa nantinya. Lalu di sini juga saya memperjelas mengenai jenis dari orbital molekul yang tadi, di mana di sini saya memasukkan jenis orbital molekul anti ikatan dan orbital molekul non ikatan. Tahap selanjutnya adalah problem statement, sama seperti LKPD yang pertama. Pada LKPD yang kedua ini, siswa diminta untuk mengajukan pertanyaan atas hal-hal yang kurang dimengerti berdasarkan persepsi atau wacana yang telah diberikan di awal. Selanjutnya data collecting. Di sini pada tahap ini siswa melakukan percobaan, di mana pada data collecting ini ada tujuan percobaan, kemudian ada perangkat atau aplikasi yang digunakan, yaitu sama laptop dan WebMo. Namun WebMo ini sebenarnya dalam bentuk website, bukan aplikasi. Kemudian siswa terlebih dahulu diminta untuk membuka website WebMo melalui link yang disediakan. Kemudian siswa diminta untuk mulai mengoperasikan WebMo sesuai dengan prosedur yang diberikan, dan pada prosedur ini saya menampilkan banyak gambar untuk membantu siswa dalam pengoperasian aplikasi. Hingga nanti pada akhirnya siswa akan menemukan atau akan memperoleh hasil dari percobaan ini berupa tabel data
jumlah orbital molekul dari Cl2, yaitu molekul yang diuji cobakan pada percobaan ini, beserta dengan energinya. Siswa juga diminta untuk melihat bagaimana bentuk orbital dari molekul tersebut. Tahap selanjutnya ada data processing. Dari data processing sama, ini juga masih berkaitan dengan data collecting tadi, di mana pada yang pertama siswa diminta untuk mengidentifikasi ada berapa jumlah orbital pada molekul Cl2, yaitu pada bagian tabel yang diperoleh, yaitu tabel molecular orbitals, di mana dari tabel ini bisa kita lihat berapa jumlah orbital dari molekul Cl2 ini. Kemudian, siswa juga diminta untuk melampirkan gambar seperti ini. Selanjutnya, siswa diminta untuk mencari informasi mengenai diagram tingkat energi dari molekul Cl2. Untuk bagian ini sebenarnya nanti akan diisi oleh siswa, namun di sini saya cantumkan sebagai gambaran atau sebagai ilustrasi dari bagaimana siswa akan menjawab pertanyaan ini. Kemudian yang ketiga, siswa diminta untuk mengidentifikasi jenis orbital dari molekul Cl2 tersebut, dan tentunya dengan hubungannya dengan diagram tingkat energi beserta bentuk orbitalnya. Kemudian siswa diminta untuk menghubungkan atau mengaitkan data jumlah dan jenis orbital serta energinya dengan diagram tingkat energi orbital molekul Cl2 yang telah mereka cari sebelumnya. Lalu siswa juga diminta untuk memberikan pendapatnya apakah hasil yang diperoleh itu sesuai dengan teori atau tidak. Kemudian tahap yang selanjutnya ada verification. Sama seperti tadi, siswa diminta untuk melakukan percobaan yang sama tetapi dengan molekul-molekul yang berbeda, seperti Br2, F2, O2, HCl, Be2, dan seterusnya. Kemudian siswa diminta untuk menuliskan hasil percobaannya pada lembar yang lain. Pada tahap ini siswa diminta untuk menyimpulkan apa yang mereka peroleh dari percobaan yang dilakukan. Misalnya berapa jumlah orbital dan apa jenis dari molekul Cl2 yang telah mereka uji coba tadi. Lalu siswa juga diminta untuk menghubungkan kembali dengan teori yang ada. Sekian presentasi LKPD yang telah saya susun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.